Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Febriansyah. Di sini saya akan menyelesaikan uh, asesmen akhir semester untuk mata kuliah praktikum pemrograman basis data. Dimulai dari soal nomor pertama, di sini diberikan studi kasus dengan database dan studi kasusnya. Dengan pertanyaan yang pertama itu, tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan dari yang terbesar. Tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Kita mulai dengan select. Nanti kita akan melakukan join, maka kita akan langsung aja tulis di mana nama itu berada dalam tabel pelanggan. Oke, nama, lalu sum. Nah, kita disuruh mencari total, maka sum jumlahnya, jumlah barangnya, jumlah dikali harga. Ya, as total aja, langsung buat total from pelanggan P. Kita akan melakukan join ke tabel pesanan dulu. Pesanan kita buat sebagai PS, pesanan PS, lalu on ps.id pelanggan sama dengan p.id pelanggan. Lakukan join lagi ke tabel detail pesanan dulu. Detail pesanan kita buat sebagai dt on dt pesanan kita buat sebagai penghubung ke pesanan, maka id pesanan sama dengan ps id pesanan. Lalu join, ini kita mulai ke buku, kita buat sebagai bk on bk.id buku sama dengan bp ke detail pesanan id buku juga. bp dt.id buku. Kita langsung ke bagian utamanya. Kita lakukan group by dulu. By berdasarkan p.id pelanggan dan p.nama, dan kita langsung ke bagian utamanya itu jumlah dari jumlah kira-kira jumlah itu berada di detail pesanan. Harga itu berada di B. dt jumlah kali b harga bk harga lebih besar dari 500.000. Kita lakukan pengurutan berdasarkan total dari yang terbesar. Oke, coba. Bismillah. Oke, maka akan muncul si Budi Santoso dengan bayaran 1.550.000, ya kan? 1.555.000. Oke, berhasil. Kembali lagi, kita lanjutkan ke soal nomor 2, di mana tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Kita coba select
disuruh sebagai judul. Nama buku berarti judul. Judul ya. Kita langsung aja karena ini akan kita lakukan join lagi judul dimana total terjualnya. Jualnya itu jumlahnya berada di detail pesanan, jumlah from buku itu sebagai BK, join ke detail pesanan itu DP DP titik ID buku sama dengan BK titik ID buku. Lalu kita lakukan join lagi ke pesanan, itu PS PS titik ID pesanan sama dengan titik ID pesanan. Lalu kita lakukan query where-nya, where kategori BK kategori sama dengan C and here itu sama dengan dari pesanan sama dengan 2023. Lakukan group by ini buku, maka bk.id buku, bk.judul. Lalu kita lakukan order berdasarkan yang paling banyak terjual ya. Order by ini total. Terus kita coba ini. Oke, maka muncul ini 43221. Oke, selanjutnya kita masuk ke ini lagi, ke SQL lagi. Tampilkan apa pelanggan tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Kita akan masuk ke select nama ini akan kita lakukan ke join ke katalog pesanan, berarti P from pelanggan P join ke pesanan ps ps.id pelanggan sama dengan p.id pelanggan, where ps-nya di dalam ps itu id pesanan is no. Kita coba kosong. Coba kita coba left join, nggak bisa, kita coba right join.
Oke, muncul Wijaya dan Dewi Lestari. Udah, untuk soal nomor 1 sudah selesai, maka sampai soal nomor 2 ke kepegawaian, ke bagian SQL. Kita akan melakukan select kembali nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen dengan departemen karyawan. Di dua ini akan melakukan join. Select nama departemen kita buat DP akan menghitung jumlah karyawan ya. ID karyawan ID karyawan jumlah ini form dulu. From departemen ke DP join ID karyawan karyawan KR on KR ID karyawan sama dengan DP ID ini KR ID departemen Oke, lalu kita group by dp.id departemen, dp.departemen. Coba line 2 di departemen sama dengan yang akan muncul ini ya, departemen ada sendiri. Langsung ke soal nomor 2. Temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji sama rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Pegawai dulu. Select nama lengkap. Karyawan gaji lebih besar dari select average gaji from karyawan. Kita coba. Oke, maka akan muncul 3 ini. 3 nama ini.
Selanjutnya adalah tampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Sini SQL select nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan karyawan departemen sama tugasnya. Nah, berarti KR nama lengkap terus from karyawan KR join departemen DP on dp.id departemen sama dengan kr.id departemen. Lalu kita akan melakukan sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Where kr.id karyawan admin tidak berada dalam tugas. Kita akan select distinct karena tidak agar menghindari duplikasi. Select distinct ID karyawan from tugas. Oke, kita akan mencarinya. Maka akan muncul nama-nama 4 nama yang sedang tidak bertugas. Maka selanjutnya kita akan memasuki ke soal nomor 3. Masa akademis sini adalah studi kasusnya. Saya sudah membuatkan database-nya, informasi akademik. Sekiranya kita lihat soalnya adalah sebuah store prosedur bernama pas lulusan nomor 5 name sebagai parameter. Ya, jika lebih dari 144 maka akan lulus dengan memberikan konfirmasi lulus. Kalau enggak, belum. Oke. Kita akan membuat create prosedur namanya kelulusan. Akan masuk dengan variable in, kita akan masukkan name char 20 masih 20. Lalu kita akan melakukan begin. Sini kita akan melakukan declare sebuah variabel untuk menyimpan SKS yang milik NIM tersebut. Declare SKS integer. Baru kita akan memasukkan SKS yang ada dalam database ke dalam variable ini, declare ini. Maka kita akan melakukan select total SKS untuk SKS from
S-nya dari mahasiswa. Mahasiswa. Where insert name aja, variable name. Where name sama dengan where name sama dengan name. Oke. Hasil, lalu kita akan kita akan masuk ke logiknya. If SKS lebih besar atau sama dengan 24, dan akan update mahasiswa set terus sama dengan lulus. Kita buat delimiter. Adalah ini. Bisa. Lulus. Kita akan melakukan select where name sama dengan name. Select content so masukkan name lulus. Else mahasiswa. Lulus. S sum. And if and kita kembalikan delimiternya ke ini. Oke, kita coba
baru kita tengok ke data mahasiswa 46, kita ambil NIM-nya. Lulusan Oke, berhasil. Mahasiswa 3 yang lulus. Mari kita tengok ke tabel mahasiswa. Oke, berubah menjadi lulus. Oke, berhasil untuk storage prosedur yang pertama. Lalu kita masuk yang kedua. Sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan mengembalikan return nilai indeks tersebut. Ini aku masuk SKS, X buat nilai SKS. Kita akan masuk ke thread function-nya. Bernama hitung sebagai parameter informasi akademik. SQL. Kita buat create function. Delimiter dulu. Delimiter create function hitung IPK. Belum jadi. Hitung IPK dengan name. Variable name for char 20. Oke. Terus returns decimal. Berikan nilai desimal 3 depan dan 2 di belakang. Oke. Command step. Terus kita mulai begin, kita declare variable baru nama variable IPK dengan tipe data desimal. Kemudian kita mulai dengan select, kita lakukan penjumlahan SKS yang ada ya, dan melakukan konversi dari huruf ke angka. Select sum SKS karena kita akan menggunakan tabel mata kuliah kuliah.ks kali kita akan melakukan case match case n nilai huruf when dan itu adalah
when D, then 3 when C, then 2 when C, D, then 1. Okay, then 0. Okay. Kalau ada yang lain itu kita nilai sebagai 0. Tambahkan N, N, sini mata kuliah .sks dibagi sum mata kuliah .sks untuk IPK. From nilai N join kuliah MK on mk.kdmk sama dengan m.kdmk. Where m.min sama dengan Femin. Return akan mengembalikan nilai if no, kalau dia 0 IPK membuat function and go. Itu berhasil. Select hitung IPK plus IPK. Oke, coba. Berhasil, maka IPK-nya adalah 3,81. Jadi kita lanjutkan ke soal nomor 4. Manajemen hotel stock volatile in last studi kasusnya. Dan selanjutnya adalah pertanyaannya. Buatlah sebuah trigger bernama update stock setelah penjualan, tulis aktif setelah ada garis baru yang ditambahkan ke tabel detail penjualan. Ini adalah mengurangi nilai pada kolom stok. Tabel berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di setiap detail penjualan. Setelah mengurangi stok, trigger harus memeriksa apakah stok untuk produk tersebut kurang dari 10. Jika ya, trigger harus masukkan data baru ke dalam tabel log stok rendah yang berisi ID produk, stok terakhir, dan waktu saat peringatan dibuat. Kita masuk ke database terakhir, inventaris retail, suka SQL-nya. Sini kita akan membuat sebuah trigger dari delimiter
trigger dengan nama ada stok yang penjualan setelah after insert dan detail penjualan for begin ini kita declare dulu sebuah variabel stok yang tersisa, variabel stok sisa sebagai integer. Lakukan query untuk mengubah stok, lakukan update produk set stok itu kurang new dot jumlah jadi sama dengan new dot id produk. Kita akan mengambil stok yang terbaru. Untuk stok tersisa from produk where id produk sama dengan new dot id produk. Oke, sudah berhasil. Maka selanjutnya kita memeriksa jika stok kurang dari 10. If stok barusan dimasukkan tadi, stok tersisa kurang dari 10, then insert untuk masukkan ke log stok rendah id produk sama stok tersisa sama peringatan dan peringatan values-nya adalah new dot id produk sama di stok sisa sama waktu saat ini. Lalu kita n
kembalikan delimiternya ke titik koma. Oke, coba kita berhasil dibuat.